Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam renungan singkat dari Gereja Kerinduanku. Kami senang bisa kembali hadir untuk boleh menemani saudara memulai hari sepanjang hari ini. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau hidup, Engkau hebat, Engkau berkuasa. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, bahkan perlengkapi setiap umat-Mu agar apapun yang hari ini mereka jalani, mereka boleh menemukan kasih dan karunia dalam hidup setiap mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Sama-sama setiap penonton setia renungan singkat kerinduanku, sama-sama kita katakan amin. Ini kita akan belajar, seberi judul khotbahnya adalah meraih keberhasilan dalam hidup. Daniel 1 ayat 8 dan ke-9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Bapak Ibu, kita mendengar kisah sukses Daniel. Alkitab mengatakan raja berganti dari Nebukadnezar, dari Belsasar, dari Koresi, Bapak Ibu, Darius, Bapak Ibu. Tetapi Perdana Menterinya tetap Daniel. Kita kan tahu biasanya kalau ganti pemimpin maka ganti orang kepercayaan. Tuhan mau kita bukan hanya sukses di surga. Tuhan mau juga kita sukses selama kita hidup di bumi ini. Sama-sama tulis di kolom komentar, Tuhan mau saya sukses selama di bumi. Memang terminologi sukses orang itu beda-beda. Tetapi yang pasti dalam diri Daniel kita melihat ada kecemerlangan. Ada quality yang berbeda dari orang lain. Rasa-rasanya sinar yang Tuhan berikan kepada Daniel tidak dapat ditolak oleh siapapun. Daniel ini budak Bapak Ibu. Daniel ini orang buangan. Tetapi sinarnya itu tidak dapat ditutupi oleh orang-orang. Orang berusaha tutup, orang berusaha jatuhin. Tapi dia terlalu mulia karena ada Tuhan di dalamnya. Saya suka bilang Bapak Ibu, karisma atau karunia akan buat kita ke atas. Tetapi karakterlah yang akan membuat kita tetap tinggal di atas. Nah, setidaknya Bapak Ibu ada beberapa poin yang ingin saya bagikan sama saudara mengenai meraih kesuksesan dalam hidup. Yang pertama, kunci yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Daniel adalah Daniel memiliki ketetapan hati. Ayat yang ke-8 mengatakan demikian, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Bapak Ibu, latar belakang dari ayat ini, Daniel sedang berlomba untuk dipilih oleh raja. Orang kan kalau lagi lomba biasanya will do anything. Apapun harganya dia akan lakukan. Tabrak aturan ke, curang ke, nipu ke, atau bahkan mungkin jilat sana jilat sini, he will do. Tetapi saya suka banget sama Daniel. Alkitab bilang dia berketetapan. Dia harus kelihatan bagus badannya. Tetapi dia memilih untuk tidak menajiskan dirinya. Sebagai orang Yahudi, Daniel memilih makanan-makanan yang ditetapkan oleh Allah. Mana yang najis, mana yang tidak najis. Istilahnya kosher, saudara. Tetapi Daniel tetap setia berketetapan hati. Arti dari nama Daniel adalah God is my judge. Atau Allah adalah hakimku. Dan ketika dia sampai di kerajaan Belsasar, dia diubah namanya di kerajaan raja-raja, Bapak Ibu, dia diubah namanya menjadi Belsasar. Yang artinya yang diperkenan oleh dewa Baal. Saya suka banget, keadaan boleh berubah, namanya boleh berubah, tapi sikap hatinya Daniel tidak berubah. Ada orang Bapak Ibu baru pergi ke luar negeri dikit, balik-balik langsung udah kayak orang bule. Ada orang kadang-kadang Bapak Ibu
kekayaan itu salah satu alat yang dipakai iblis yang paling berbahaya. Saudara baca Alkitab. Daniel, Bapak Ibu mengatakan baik dalam keadaan baik atau tidak baik, dia tetap dalam kekudusan. Kalau saudara mempelajari Alkitab, kapan Daud berbuat dosa? Alkitab mengatakan ketika dia sudah sukses. Alkitab mengatakan Daud itu lupa ketika sudah sukses. Tapi ketika Daud lagi susah, dikejar-kejar oleh musuh, dikejar-kejar oleh raja. Alkitab katakan hati Daud itu melimpah sama Tuhan. Bahkan mayoritas kitab Mazmur ditulis oleh Daud dalam keadaan dia dikejar-kejar. Suatu hari Bapak Ibu saya dengar kisah, ada sebuah perusahaan mengadakan tes masuk. Kumpullah orang-orang datang dan sampailah kepada 3 kandidat terakhir. Ini langsung sama direktur utamanya, owner lah istilahnya. Masuklah kandidat pertama. Semua pertanyaan bisa dijawab sampai pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas. Dia tanya begini, 2 tambah 2 berapa? Karena ini anak Tuhan yang diinterview, dia bilang 4. Yakin? Yakin. Bosnya bilang oke, boleh keluar. Dalam hati dia bilang sama sekretarisnya coret. Dalam hatinya bos ngomong begini, terlalu saklek ini orang. Gak bisa diajak kerjasama. Mendengar orang yang pertama ditanya 2 tambah 2 4 gak diterima. Wih, orang yang kedua tahu nih, ditanya 2 tambah 2 berapa? Langsung dia bilang 5. Kata bosnya bilang, licik orang ini, terlalu bahaya. Gak diterima. Orang ketiga denger, 2 tambah 2 4 gak diterima. 2 tambah 2 5 gak diterima juga. Oke, dia masuk pertanyaan terakhir ditanya, 2 tambah 2 berapa? Ini orang karena pinternya minta ampun, dalam tanda kutip orang liciknya minta ampun. Dia jawab begini, terserah Bapak aja. 2 tambah 2 5 bisa. 2 tambah 2 3 bisa. Pokoknya yang penting Bapak bilang berapa saya tulis. Langsung kata bosnya, saya terima, masuk kamu. Kadang-kadang kita dengar istilah kalau mau sukses itu harus belat-belit. Kadang-kadang kita dengar istilah kalau mau sukses itu harus segala cara. Tetapi Alkitab mengatakan berhasil dalam pemandangan Tuhan berbeda dengan berhasil dalam pemandangan manusia. Ibrani 12 ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Allah. Kisah yang berbeda tetapi memberikan contoh yang lebih baik. Ada seorang muda yang cari kerjaan di Jakarta. Karena lagi susah cari kerjaan, Bapak Ibu, dia ngelamar. Sambil dia menunggu, Bapak Ibu, dia pelayanan di gereja. Nah, datanglah ujian. Karena di hari Minggu dia melayani. Dia keterima pekerjaan, kerja. Dan tiba-tiba bos ini bilang, Minggu harus masuk ya. Gak boleh enggak. Karena dia anak Tuhan, dia berusaha nego. Boleh enggak masuknya pagi, sorenya saya ke gereja dan pelayan. Enggak bisa seharian, enggak boleh. Harus seharian. Dan dalam kesaksiannya, dia bergumul. Dia coba tanya, tapi enggak bisa, ya sudah. Dengan berat hati, dia memutuskan untuk keluar. Walaupun bingung kerja di mana sebagainya. Tapi yang hebat Bapak Ibu, kalau kita berjalan dengan iman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dengan iman tersebut dia keluar, tidak berapa lama kemudian orang gerejanya Bapak Ibu bertanya, kamu kok sekarang bisa masuk lagi hari Minggu pelayanan? Ya, saya keluar. Dan gereja berdoa bagi anak muda tersebut dan Tuhan baik. Dia dapat pekerjaan lagi. Dan yang menarik di pekerjaan yang baru itu, dia Bapak Ibu bukan saja keterima, tapi perusahaan itu menyediakan mes. Bukan saja mes, tapi gajinya 1,5 lipat dari gaji sebelumnya. Dan dia bilang, aduh hebat ya ikut Tuhan. Saya dapat mes alias kos-kosannya gak bayar lagi. Dan gajinya 1,5 kali lipat dari sebelumnya. Dan yang paling penting, hari Minggu dia bisa melayani Tuhan. Saya selalu bilang sama saudara, punya ketetapan hati. Gak berapa lama kemudian dari ketetapan hati Daniel 1 ayat 9 dijawab oleh Tuhan. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang
dari pemimpin pegawai istana itu. Yang punya hati manusia itu Tuhan. Makanya Tuhan perintahkan kepada pemimpin kepala istana menyayangi Daniel. Kisah yang sama terjadi dalam Yusuf. Yang punya hati manusia itu Tuhan. Maka Tuhan mengaruniakan kasih dan sayang kepada Potifar, kepada yang namanya penjara, kepala penjara, kepada yang namanya raja. Kalau Tuhan suka sama saudara, kalau Tuhan berkenan sama saudara, Alkitab saya bilang, musuh mau buat apa, gak bisa buat apa-apa. Kadang-kadang yang kita kejar manusia. Dalam pengejaran kita untuk disukai oleh manusia, kita suka nabrak aturan Tuhan. Kadang-kadang dalam pengejaran kita untuk berkenan di mata bos, kita suka melanggar firman. Padahal kita tahu kalau bos menemukan yang lebih baik, lebih murah, lebih nurut, lebih pintar menjilat, maka nggak pikir dua kali dia akan geser kita. Tapi Tuhan berkali-kali kita nggak baik, kita nggak pintar, kita berontak, tapi Tuhan nggak pernah mundur dari kita. Sebenarnya manusia itu cuma perlu diingetin bahwa pada akhirnya yang bisa kita harapkan, andalkan dan percayai dan selalu hadir namanya Tuhan. Doa saya hari ini saudara akan mengalami yang namanya dikecewakan manusia. Biar saudara menyadari hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Ketetapan hati itulah kekuatan dari Daniel. Dia menetapkan hatinya. Dalam hari ke depan kita akan membahas bagian kedua dan ketiga mengenai meraih keberhasilan dalam hidup, belajar dari Daniel. Sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Hamba menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkatilah mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Kau campur tangan. Hamba berdoa, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kasih karunia Allah. Mereka terus menikmati anugerah demi anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini, hal-hal manis Tuhan perlihatkan. Amin. Bagikan kabar baik ini kepada banyak orang di luar sana. Dan jangan pernah lupakan yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Kami bawa penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Andalkan Tuhan Yesus, maka engkau akan melihat tangannya yang kuat menolong saudara.